Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama tentunya ada saya sendiri, Cynthia Medina. Kemudian yang kedua ada Dea Fahira. Lalu yang ketiga ada Surya Intan Permana. Selanjutnya yang keempat ada Ahmad Maulana. Dan yang terakhir ada Eka Wardana. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan web hasil implementasi tugas proyek mata kuliah APSI dari sudut pandang IMK, yaitu desain tampilan antarmuka. Selain itu, kami juga menganalisa web hasil implementasi tugas proyek mata kuliah APSI milik kelompok lain untuk menemukan kekurangan-kekurangan dari sudut pandang IMK. Kita langsung saja masuk ke websitenya, yaitu localhost shellshop. Nah, tampilannya seperti ini. Pada poin pertama itu ada color and contrast in typography, yaitu dari menu halaman homepage ini teksnya berwarna putih dan backgroundnya berwarna biru. Lalu bagian kanan itu untuk pencarian, teksnya berwarna hitam, backgroundnya berwarna abu. Setelah itu untuk icon search-nya berwarna putih, backgroundnya berwarna biru. Pada pencariannya, kata carinya itu berwarna hitam dan berwarna putih. Lalu pada kategorinya berwarna hitam, teksnya, backgroundnya berwarna abu. Lalu kategori minuman dan makanan itu teksnya berwarna biru dan backgroundnya berwarna putih. Setelah itu di bagian tengah atas untuk kategori dan semua kategori itu berwarna hitam, backgroundnya berwarna putih. Sebelah kanannya urutkan harga itu berwarna hitam. Kemudian ada button termurah itu berwarna putih, backgroundnya berwarna biru. Lalu button termahal itu berwarna putih, backgroundnya berwarna merah. Kemudian di bagian tengahnya ini wedang jahe itu teksnya berwarna hitam, sama harganya juga berwarna hitam. Kemudian button minuman itu berwarna putih, backgroundnya berwarna biru. Lalu di sini ada icon. Kita ke register dulu. Nah, pada bagian register ini ada komponen antarmuka, yaitu form. Pada form register di sini ada text fieldnya, ada nama, email, password, dan ulangi password. Di sini kita masukkan Cynthia Medina, oke. Selanjutnya pada email kita masukkan cinmei @gmail.com. Kemudian passwordnya cinmei, lalu cinmei ulangi password, register, kita klik tombol register. Nah, ini ada pemberitahuan the password field must be at least 8 character in length. Ini karena pada text fieldnya ini minimal karakternya itu 8 untuk password. Jadi kita nggak boleh masukin password yang kurang dari 8. Jadi ini passwordnya cinmei 8. Register. Sudah berhasil, itu ada alert teksnya. Sukses, berhasil melakukan registrasi. Ini bukan tos karena nggak bisa hilang secara otomatis. Lalu setelah itu di loginnya sudah berubah ya. Kemudian kita ke pada button termurah
termahal. Bisa. Sama ya. Ini jika kita mengklik, terus kemudian itu ada background hitam, seperti background hitam, itu bisa disebut menu highlight marker. Jadi kalau kita ngeklik itu jadi beda sama yang nggak kita klik gitu. Kemudian ini pada detail produk, gambarnya itu kontras ya. Yang si produknya itu lebih menonjol dibandingkan backgroundnya. Kemudian pada detail produk itu color and contrast in tipografinya sama, si judulnya juga. Oh, ini visual hierarki. Untuk white space-nya ini gunanya untuk agar si elemen produk ini lebih menonjol. Lalu kita ke semua kategori. Itu juga menu highlight markernya sama, minuman. Jika diklik itu ada garis, bisa dibilang menu highlight marker sama. Minuman juga sama ya jika diklik. Nah, ini ada icon add to chart. Itu gunanya untuk menambahkan produk atau memasukkan produk ke keranjang belanja. Lalu di sebelahnya ada icon tambah, itu untuk menambah jumlah produk. Oke. Lalu di tengah itu ada angkanya. Terus di sebelah kirinya itu ada icon kurang, itu untuk mengurangi jumlah produk yang ingin dibeli. Oke, kita mencoba keluar. Nah, ini ada dialog box-nya. Oke, cancel. Lalu ke halaman login. Nah, pada halaman login ini dinamakan authentication alert. Kenapa dinamakan authentication alert? Karena ini memaksa user untuk mengisi informasi agar bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Email, password. Ini juga bisa dibilang menggunakan form ya. Chinmay 8 passwordnya. Oke, sempat terjadi kesalahan, itu juga alert text, error. Lalu kita coba lagi email chinmay@gmail.com. Kemudian passwordnya chinmay8. Kita klik tombol button login. Berhasil, itu ada lagi alert text-nya. Sama ya, kita keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Fahira dengan NIM 12184136. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi hasil dari implementasi kelompok kami. Saya sebagai user bisa dilihat terdapat menu navigasi, ada beranda, profilku dan keranjang. Sekarang kita masuk ke profilku. Nah, di sini sistem berhasil menampilkan halaman yang saya perintahkan. Berarti sistem web ini useful. Dia berfungsi dengan baik, usable. Kita juga bisa dengan mudah mengaksesnya dan juga sistem mengerjakan sesuatu yang benar. That's the right thing. Kita coba button ubah. Nah, di sini ada elemen form ya. Ada nama, kita coba ubah jadi Dea Fahira. Nah, di sini ada pilih file. Ada show file.
Kita coba select file, open, kita simpan. Dan bisa dilihat tampilannya pun berubah. Dan di bagian atas dia terdapat design alert yang merupakan respon sistem setelah user memberi instruksi. Bisa kita close, kemudian kita kembali ke halaman beranda. Selanjutnya kita ke keranjang, tapi sebelumnya kita coba untuk memasukkan barangnya. Bisa dilihat di bawah gambar produk terdapat spin box yang fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan sebuah nilai. Kita coba untuk menurunkan nilai menjadi 0. Kemudian add to chart. Di sini terdapat error, kuantitas produk tidak boleh kosong karena keranjang memang harus diisi ya, nggak boleh kosong. Kita close, kita naikkan nilai menjadi 2, add to chart. Nah, di sini sukses, produk berhasil ditambahkan. Kita langsung ke kita tambahkan dulu satu produk lagi, masukkan ke keranjang. Kemudian kita lihat di keranjang terdapat 2 produk di situ. Kita masuk ke tampilan keranjang. Dari segi layout atau tata letaknya sudah lumayan ya, karena tabel keranjang belanja ini posisinya berada di tengah, jadi menjadi titik fokus atau pusat perhatian kita. Melihat dari visual hierarkinya, perbedaan warna pada button sudah menjadi pembeda ya. Lalu fontnya, ketebalan dan ketipisannya pun beda. Bisa dilihat dari subtotal, nilai subtotal, dan nilai total. Lalu kita lanjut ke pembayaran. Nah, di sini keranjang belanja juga menampilkan form element. Terdapat text field, kita isi dengan Dea Fahira. Kemudian ada option list, bisa kita pilih provinsinya, kota atau kabupaten, kecamatan, dan kelurahannya. Juga terdapat teks area. Kita isi dengan nomor 12, telepon. Nah, untuk pengisian nomor telepon ini dia cuma bisa pakai angka aja. Masuk ke checkout, di sini juga ada design alert, sukses, data berhasil disimpan. Kita lanjut ke klik. Ada detail order, bisa dilihat tabel, kemudian ada statusnya, menu pembayaran, ada produk. Kita langsung ke konfirmasi pembayaran. Di sini ada tabel lagi, dari rekening kita isi, nomor rekening kita isi, catatan nggak perlu. Kita pilih file, show file, kita select file, kita open, dan kita konfirmasi pembayaran. Sukses, data berhasil disimpan, detail ordernya ini, status dibayar, ada produk dan bukti transfer. Sekarang kita ke pesananku. Di sini ada daftar pesanan, ada nomor, tanggal, total belanja, dan status. Ini sebuah tabel. Ada statusnya, dibayar, menunggu pembayaran, dikirim, dan dibatalkan. Masing-masing status itu memiliki perbedaan warna ya. Kita klik. Ada detail order dari mulai tanggal, nama, telepon, alamat, ada produk, dan ada bukti transfer. Sekarang kita keluar. Nah, di sini muncul dialog box, yakin ingin keluar. Kita klik OK. Nah, di sini kita kembali lagi ke tampilan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bisa kita lihat dari awal ada navigasi. Kita navigasi di sini bagi 2. Jadi untuk yang sebelah kiri kita gunakan untuk mengelola data.
Lalu di sebelah kanan ada drop down yang isinya profile dan keluar. Lalu di pesanan ada dua tombol, yaitu print ke PDF dan export ke Excel. Kenapa print warna merah? Karena PDF itu identik dengan warna merah, jadi kita ingin user familiar dengan warna tersebut. Sama juga dengan Excel. Lalu di tombol cari ada tombol dengan icon kaca pembesar dan sebelahnya ada hapus. Seperti fungsinya, kaca pembesar itu untuk mencari, hapus itu untuk menghapus kata-kata di sini. Lalu di sebelah sini ada icon dengan icon i, yaitu untuk informasi tiap-tiap detail pesanan. Lalu kita masuk ke produk. Di sini ada tombol tambah dengan icon tambahnya. Lalu di sini ada icon tempat sampah untuk menghapus item, dan sebelahnya ada icon pensil untuk mengubah. Jadi kita ingin user terbiasa dengan yang sudah ada sebelumnya. Lalu di sini ada beberapa komponen antarmuka. Yang pertama ada text field, lalu ada text area, sama ini text field. Lalu di kategori ini ada combo box, ini ada radio, dan ini ada tombol untuk menambah gambar. Dan jika form ini dijalankan akan fokus di produk. Jadi kita ingin ketika user membuka ini, berarti user harus mengisikan nama produk. Jika teman-teman perhatikan, jika kita buka beranda, pesanan, produk, pengguna, dan kategori, ukuran dari form ini tidak berubah. Jadi kita ingin user itu terbiasa dengan web yang kita buat. Jadi user nggak harus belajar lagi, karena posisinya sama. Baik, kekurangan dari website yang kita buat, yaitu pertama dari tampilan, website masih terlihat sederhana. Lalu yang kedua ada penggunaan masih terlalu monoton ya, karena cuma ada warna biru dan warna putih. Yang ketiga, dari segitiga yang ada, walaupun website ini usable dan useful, tapi jika tampilan dan warna kurang menarik, kemungkinan perusahaan tidak akan menggunakannya atau tidak akan menguse-nya. Halo, saya Ahmad Maulana. Kali ini saya akan mencoba mengoreksi sistem penjualan milik GoFood. Namanya sistem penjualan kedai mie nampol. Oke, kita lihat headernya dulu. Pada header, warna latar belakang dan tipografi kurang kontras, jadi membuat pengguna seolah ketika awal kali mengakses ini dia kurang menyadari bahwa ada header di sana. Oke, yang selanjutnya menu logout dan profil saya lebih baik digabung dalam menu dropdown. Ya, menu logout di sini dan profil saya itu menurut saya lebih baik digabungkan ke dalam ucapan selamat datang di sini, sehingga memenuhi standar desain layout yang sudah umum pada sistem-sistem lain. Jadi di sini poin konsistensi untuk menghilangkan kebingungannya tidak terpenuhi. Oke. Selanjutnya kita perhatikan bagian menu di sini. Jaraknya tidak rapi antara nama menu kepada harga. Sedangkan harga ke tombol tambah pesanan ini agak rapat, jadi tidak rapi. Menurut saya kurang enak dipandang. Oke, selanjutnya ini tampilan keranjang kali ya disebutnya. Oke, di sini menurut saya tabelnya agak besar sih untuk menampilkan gambar di sini. Lebih baik tabel menu ini agak dirapatkan sedikit. Oke. Kalau kita perhatikan dengan sesama, di sini ada informasi yang kurang. Apa itu? Tidak ada informasi total harga. Betul. Jadi ketika user masuk ke menu ini, dia bingung mencari total harga. Masa harus ketik manual? Masa harus ngitung manual gitu? Di bawah kiri ada dua tombol CTA, yaitu call to action, yaitu tombol yang mengundang
pengguna untuk melakukan suatu tindakan. Oke, menurut saya membingungkan. Kalau kita lihat tombol lanjutkan pemesanan, saya pikir dia akan check out gitu untuk melanjutkan transaksi. Ternyata dia balik lagi ke home untuk menambahkan menu, sedangkan tombol selesaikan transaksi adalah tombol check outnya. Jadi menurut saya membingungkan. Oke, yang kedua, icon tidak relevan. Kalau kita lihat icon di sini biasanya digunakan untuk aplikasi musik, tidak cocok untuk aplikasi penjualan. Oke. Kalau kita lihat contoh sistem e-commerce yang sudah besar seperti Tokopedia, dia di sini tidak mencantumkan icon di bagian checkoutnya. Selanjutnya di Bukalapak juga seperti itu. Di Shopee pun sama. Oke, itu kalau kita mau mengadopsi sistem penjualan yang sudah besar. Oke. Selanjutnya tampilan checkoutnya. Jika transaksi sudah dilakukan, maka keluar bukti membayar, struk disebutnya. Oke, paling di sini kalau kita mau lihat struk-struk pada umumnya biasanya total bayar, uang kembali itu biasanya di tengah-tengah sini, di tengah-tengah tabel ini, agar langsung menandakan ke nominal yang dituju. Oke, next. Oke, ini struknya ketika kita lakukan print. Ketika kita ngeklik di sini cetak ya. Menurut saya di sini tidak memenuhi poin what you see is what you get. Kita bisa lihat jauh sekali perbedaannya di sini. Sebaiknya kalau untuk struk tuh tidak usah menggunakan border table seperti ini. Oke, dan saran saya, fontnya terlalu besar untuk ukuran struk yang kecil. Lebih baik diperkecil kembali fontnya agar bisa mengikuti sistem lain seperti pada umumnya yang sudah lumayan bagus. Oke. Selanjutnya, teman saya Eka Wardana akan melanjutkan pengoreksian terhadap sistem yang dibuat oleh kelompok Abdul Ghafur. Terima kasih. Oke, nama saya Kawardana. Di sini saya akan melihat sebuah website dari kelompoknya Muhammad Abdul Ghafur ya. Dan di tugas IMK ini saya ditugaskan untuk mencari kekurangan pada poin-poin IMK di website tersebut. Oke, kita langsung aja. Di sini ada tampilan login page. Kita create new account. Oke, udah jalan ya. Kita ke forward password. Oke, jadi kekurangan di login page ini, dia forgot passwordnya, dia belum berfungsi dengan baik ya karena tampilannya nggak ada. Oke, kita masuk sebagai admin ya. Oke, untuk tampilan dashboardnya, kalau buat saya sih, menurut saya ini polos ya. Oke, kita masuk ke data pelanggan. Oke, coba kita new. Kita tambahin. Oke, berfungsi ya. Coba kita direct salah satu. Ini fungsi dari segi fungsionalnya, edit sama delete-nya itu nggak berfungsi ya. Oke, edit sama delete-nya nggak berfungsi. Kita ke table row. Oke, untuk tombol akses ini masih error ya. Untuk tombol akses ini masih error. Edit juga nggak berfungsi dengan baik. Oke, bisa kita tambah pemilik.
Oke, bisa ketambah ya. Jadi pada saat kita sudah mengisi untuk nama role baru, jadi dia nggak menambah ya, kekurangannya di situ. Jadi dia nggak nambah data di si table role ini. Oke, kita ke list menu. Nah, di list menu ini kalau menurut saya ya, tampilannya itu nggak konsisten dengan table-table sebelumnya. Harusnya kalau misalkan mau putih, dia putih semua aja gitu, jangan dibedain. Itu preferensi sih sebenarnya, cuma ini kurang aja gitu dilihatnya. Oke, untuk edit dan delete tidak bisa difungsikan ya, tidak terhapus atau tidak teredit. Kita tambah, kita tambah dan ini database-nya masih error ya. Ketika kita sudah menambah, itu database-nya masih error ya. Oke, kita ke my profile. Oke, jadi tampilan ubah profil ini udah berfungsi, cuma dia belum di link ke si edit profile yang ada di bawah sini gitu. Jadi dia belum teredit gitu, belum di link. Jadi tampilan editnya belum terhubung. Oke, kita ke edit profile. Kita misalkan gambar. Oke, tidak berubah ya. Tapi di sini berubah. Oke, jadi di tampilan edit profile ini dia hanya berubah di tampilan ini ya. Jadi di tampilan my profile-nya dia nggak berubah gitu. Oke, coba kalau kita Muhammad Abdul aja. Oke, bisa ya. Jadi masalahnya cuma di gambar doang. Jadi gambar itu tidak merubah si tampilan my profile ini. Oke, kita sekarang ke menu manajemen. Dari semua table, kalau yang saya lihat edit sama delete-nya tuh belum berfungsi dengan baik ya. Misal kita tambah menu lagi, oke, berfungsi. Di sini ada alatnya. Sama ya, tidak berfungsi dari segi fungsional. Edit sama tombol delete nya nggak berfungsi. So kita tambahin data pesanan. Harusnya sepenuh ikonnya nggak usah dimasukin ya. User. Oke, sudah tambah ya. Jadi di tampilan add new sub menu ini di fungsional edit sama delete nya masih kurang. Ada kurang. Jadi dari segi tampilan keseluruhan website ini belum berfungsi dengan baik ya, tombol-tombolnya atau
ada beberapa tampilan juga yang masih kurang selaras dengan tampilan yang lain. Oke, di sini saya sudah merangkum apa saja kekurangan pada website yang tadi kita lihat ya. Oke, di sini di bagian login, ada di bagian forget password, saat diklik tidak ada tampilan untuk ubah passwordnya. Oke, untuk di data pelanggan plus tambah pelanggan, dari segi fungsional bagian button edit dan delete itu tidak berfungsi ya. Lalu ada di home admin, dari segi perancangan tampilan polos ya untuk sebuah tampilan dashboard admin gitu. Lalu ada di bagian role. Di role ini pada saat kita selesai menambah role, ketika kita klik add tidak menambah data role. Lalu di bagian produk dan tambah produk, dari segi useful fungsional di bagian button edit delete tidak berfungsi. Terus dari segi useful sama usable, ketika selesai menambah menu klik add, tampilan database masih error. Lalu dari color sama usage ya, warna table kurang selaras dan kurang cocok dengan table sebelumnya gitu. Lalu warna table tidak konsisten dengan table yang lainnya. Untuk bagian my profile, secara fungsional tombol profile sudah berfungsi, hanya saja dia belum di-link ya ke bagian edit. Oke, sekarang di bagian edit profile, dari segi fungsional di bagian button edit, ketika selesai merubah profil, dia tidak merubah fotonya ya, di tampilan my profile-nya tadi nggak berubah. Lalu di bagian menu manajemen, dari segi useful fungsional bagian button edit dan delete tidak berfungsi. Dan ada beberapa fungsi yang kurang, seperti admin dia nggak bisa melihat data pemesanan dan nggak bisa melihat data transaksi ya. Oke, mungkin sekian aja dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada beberapa penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.